Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Maufiroh. Saya mahasiswa S1 PGSD dari IPB Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang materi apa saja yang akan kita pelajari. Terus tonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan uji lemak. Lemak adalah salah satu dari 3 makronutrien utama dalam makanan, selain karbohidrat dan protein. Lemak berfungsi sebagai sumber energi yang sangat padat dan juga berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh. Manfaat lemak bagi tubuh yang pertama sebagai sumber energi utama, yang kedua membantu penyerapan vitamin, yang ketiga membentuk struktur sel, yang keempat mendukung fungsi otak dan saraf, yang kelima mengatur suhu tubuh, yang keenam melindungi organ vital, yang ketujuh produksi hormon, dan yang terakhir memberi rasa dan tekstur pada makanan. Selanjutnya, saya akan melakukan uji lemak pada beberapa bahan makanan yang sudah saya sediakan. Yang pertama, ada air putih. Yang kedua, ada singkong. Yang ketiga, ada susu. Yang keempat, ada biji jagung. Yang kelima, ada minyak goreng. Yang keenam, ada seledri. Yang ketujuh, ada santan. Yang kedelapan, ada wortel. Yang kesembilan, ada margarin. Yang kesepuluh, ada buah pepaya. Yang kesebelas, ada kemiri. Dan yang terakhir, ada biji kacang tanah. Kemudian saya juga menyediakan sendok, lilin, pipet, dan senter. Selanjutnya saya menyiapkan kertas sampul buku yang akan diteteksi dengan beberapa bahan yang sudah saya sediakan tadi. Yang pertama, saya akan melakukan pengujian pada air. Saya ambil air dengan pipet, lalu diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya singkong. Saya gosok-gosokkan pada kertas uji sebanyak kurang lebih 10 kali, kemudian diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya uji susu. Saya ambil susu pada pipet, kemudian saya teteskan pada kertas uji dan diamkan juga selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian biji jagung kering. Saya ambil 1 biji jagung, kemudian saya gosok-gosokkan pada kertas uji kurang lebih 10 kali dan didiamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya uji minyak goreng. Saya ambil minyak goreng menggunakan pipet. Kemudian saya teteskan pada kertas uji. Diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya daun seledri. Ambil sebagian daun seledri, kemudian gosokkan pada kertas uji sebanyak 10 kali, kemudian diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya pengujian santan. Saya ambil menggunakan pipet, kemudian saya teteskan pada kertas uji dan diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya wortel. Saya gosokkan pada kertas uji sebanyak 10 kali dan diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya saya akan menguji margarin. Kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu, kemudian ambil margarin menggunakan sendok,
Lalu panaskan margarin di atas lilin. Tunggu sampai margarin meleleh. Setelah meleleh atau mencair, kita ambil menggunakan pipet, kemudian kita teteskan pada kertas uji. Selanjutnya buah pepaya. Kita gosok sampai 10 kali. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya kemiri. Kita juga gosokkan pada kertas uji kurang lebih 10 kali. Kemudian kita diamkan. Yang terakhir, kacang tanah. Kita gosokkan juga pada kertas uji sebanyak kurang lebih 10 kali. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah semuanya didiamkan selama kurang lebih 10-15 menit, amati kertas ujinya satu persatu dengan menggunakan senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang diuji. Kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak? Nah, itu dia yang mengandung lemak. Yang pertama kita amati kertas yang ditetesi air, tetapi tidak ada noda yang membekas pada kertas tersebut, artinya air tidak mengandung lemak. Selanjutnya kertas uji yang digosokkan singkong atau diusap singkong, ternyata tidak ada bekas noda minyak, artinya tidak mengandung lemak. Kemudian susu, pada kertas uji terlihat ada noda bekas minyak, artinya susu mengandung lemak. Selanjutnya pada biji jagung tidak terlihat ada noda, artinya biji jagung tidak mengandung lemak. Selanjutnya ada minyak goreng. Minyak goreng terdapat noda, artinya minyak goreng mengandung lemak. Selanjutnya pada seledri tidak terlihat bekas noda minyak, artinya seledri tidak mengandung lemak. Selanjutnya pada santan ada bekas noda pada kertas uji santan, artinya santan mengandung lemak. Selanjutnya pada wortel. Pada kertas uji tidak terlihat bekas noda minyak, artinya wortel tidak mengandung lemak. Pada margarin terlihat ada bekas noda minyak, artinya margarin mengandung lemak. Selanjutnya pada pepaya tidak terlihat ada bekas noda minyak, artinya pepaya tidak mengandung lemak. Pada kertas uji kemiri terdapat noda minyak, artinya kemiri mengandung lemak. Dan yang terakhir ada kacang tanah. Pada kertas kacang tanah terdapat noda minyak, artinya kacang tanah mengandung lemak. Pada praktikum uji lemak kali ini, beberapa bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya yaitu ada kemiri, margarin, kacang tanah, santan, minyak goreng, dan susu.
Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu lemak adalah salah satu zat gizi penting yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti menjadi sumber energi utama, membantu penyerapan vitamin, mendukung fungsi otak dan hormon, serta melindungi organ tubuh dan mengatur suhu. Meski penting, lemak harus dikonsumsi dengan bijak, terutama memilih lemak sehat seperti lemak tak jenuh dan membatasi lemak jenuh serta lemak trans agar tidak menimbulkan risiko kesehatan. Thanks for watching, semoga bermanfaat.